Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika malam hari ini melalui kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan, kita semua bisa dikumpulkan kembali sekalipun secara online. Saya percaya bahwa semua ini bukan terjadi secara kebetulan. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya penting di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang kita sudah pelajari minggu yang lalu melalui kisah Nehemia. Bahwa setiap pribadi itu penting di hadapan Tuhan. Tidak diukur dengan seberapa besar tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau kita berpikir bahwa ini tanggung jawab yang besar, maka lebih penting, atau ini tanggung jawab kecil yang dipercayakan kepada kita, itu tidak terlalu penting, itu bukan satu hal yang benar di hadapan Tuhan. Semua pribadi penting, semua tugas tanggung jawab yang diberikan, apakah itu menurut kita besar atau kecil, semuanya penting di hadapan Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, kita semuanya penting, saling bahu-membahu, melayani satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, demi terwujudnya kerinduan hati Tuhan yang ditanamkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi yang Tuhan rindu, yang harus kita genapi di dalam kehidupan kita. Itu yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, di mana Nehemia tetap terus berjuang untuk menggenapi tugas tanggung jawab yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya, yaitu memberikan kesejahteraan bagi penduduk Yerusalem, membangun tembok kota Yerusalem, dan memperbaiki pintu-pintu gerbang yang sudah habis dimakan api. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita harus sama-sama memiliki satu pandangan yang sama. Kalau Tuhan menanamkan kerinduan kepada Nehemia untuk membangun tembok, memulihkan tembok, memperbaiki tembok Yerusalem, dan memperbaiki pintu-pintu gerbangnya, berarti ini satu hal yang sangat penting yang Tuhan ingin Nehemia kerjakan. Berarti tembok merupakan hal yang sangat penting bagi keberadaan penduduk dan kota Yerusalem, begitu juga pintu gerbangnya. Ini yang akan kita bahas, seberapa jauh, seberapa penting tembok dan pintu gerbang bagi kota Yerusalem. Ini yang akan kita pelajari sama-sama malam hari ini di dalam kitab Nehemia pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Jadi hari ini kita membahas dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama. Saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-13. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak, demikianlah aku pulang. Ayat yang ke-16, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, yang membaca, dan yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dan menaikkan doa-doa kita ke hadapan hadirat Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur jika malam hari ini kami boleh kembali datang masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan hati-Mu yang menarik dan mengumpulkan setiap kami untuk boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan juga kami percaya sepenuhnya ya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan pewahyuan, pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Hanya Allah Roh Kudus yang bisa membawa kami benar-benar mengerti, benar-benar bisa memahami apa yang akan Kau sampaikan malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah bukan saja firman Tuhan ini kami mengerti, tetapi biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami boleh diberikan keberanian untuk kami melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan, menghibur setiap kami. Boleh membawa setiap kami menaruh pengharapan yang lebih kepadamu ya Tuhan. Dan membawa kehidupan kami semakin memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Bapa, biarlah Engkau mengampuni setiap dosa-dosa yang kami sudah perbuat. Baik kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Supaya kami boleh memasuki hadirat-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dengan penuh kelimpahan berkat yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah pertemuan malam hari ini boleh kami kembalikan hanya buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu kebanggaan negeri Tiongkok peninggalan zaman dinasti Ming di abad yang ke-14 sampai abad yang ke-17 Masehi adalah tembok besar Tiongkok yang panjangnya menurut data terakhir yang saya dapatkan mencapai 21.000 kilometer. Yang sebenarnya tembok ini sudah mulai dibangun sejak abad ketiga sebelum Masehi oleh Kaisar Qin Shi Huang. Yang dilanjutkan oleh dinasti Han, juga dinasti Wei, dan dinasti-dinasti selanjutnya. Kita tahu bahwa tembok besar Tiongkok ini dibangun untuk melindungi bangsa Tiongkok dari serangan bangsa-bangsa asing. Sejarah memberitahu kita bahwa tembok ini sangat kokoh. Bahkan di beberapa bagian dari tembok raksasa ini dibuat berlapis-lapis supaya musuh yang menyerang tidak bisa menembus daerah-daerah yang mereka lindungi. Sama dengan tembok besar Tiongkok, tembok Yerusalem dan pintu gerbang-gerbangnya dibangun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi penduduk dan kota Yerusalem dari serangan musuh-musuhnya. Tembok Yerusalem merupakan tembok yang menunjukkan betapa besar dan hebat dan berkuasanya Allah Israel. Tembok yang begitu kokoh sehingga sangat sulit ditembus oleh musuh-musuhnya. Namun sangat disayangkan karena ternyata suku atau bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem, memberontak kepada Allah. Oleh sebab itu setelah diperingati berkali-kali, setelah Tuhan menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihannya, panjang sabarnya, tetapi ternyata bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem tidak mau bertobat. Akhirnya Allah menyerahkan suku atau bangsa Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem kepada bangsa asing. Sehingga mereka ditawan, mereka dibuang ke pembuangan selama 70 tahun. Dan Tuhan berjanji setelah masa pembuangan selama 70 tahun, Tuhan berjanji untuk memulihkan kembali bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem. Inilah masa di mana Tuhan menanamkan kerinduannya kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Bapak Ibu Saudara,
Jika Tuhan menanamkan kerinduan kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun tembok, memperbaiki tembok dan pintu gerbangnya yang sudah dimakan api, berarti pemulihan, pembangunan tembok dan pintu gerbang merupakan hal yang penting di mata Tuhan. Hal yang hakiki di mata Tuhan. Bukan saja semata-mata untuk supaya penduduk Yerusalem tidak dicela lagi, tetapi lebih daripada itu, supaya keberadaan Allah Israel tidak dicela oleh bangsa asing. Sehubungan dengan hal inilah maka Nehemia kembali ke Yerusalem, ke tanah nenek moyangnya untuk memperbaiki tembok Yerusalem dan juga pintu gerbangnya. Melalui uraian firman Tuhan yang kita tadi baca, setelah 3 hari Nehemia berdiam diri di Yerusalem. Selanjutnya pada malam hari Nehemia keluar dan mulai mengelilingi tembok Yerusalem berlawanan dengan arah jarum jam. Nehemia mengelilingi tembok Yerusalem mulai dari pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan sampai kepada pintu gerbang sampah. Dari sana dia mulai menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu Nehemia melanjutkan perjalanannya sampai kepada pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Dari situ dia turun dari binatang yang dia tunggangi, dia naik ke atas dan menyelidiki dengan seksama tembok-tembok yang ada di sekitar di situ. Dan dari situ dia kembali ke pintu gerbang Lebak. Dan semua itu dia lakukan dengan hanya beberapa orang saja, seperti yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Dan setelah Nehemia mendapatkan data yang cukup, setelah dia menyelidiki dengan seksama apa yang terjadi atas tembok Yerusalem dan juga pintu gerbangnya, dia mulai berbicara kepada orang-orang yang dianggap penting di sana, ya, para imam, para pemuka, para penguasa setempat. Dia berkata di ayat yang ke-17, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Kata tidak kita lagi dicela ini bukan hanya berkaitan dengan penduduk Yerusalem yang ada di dalam keterpurukan, sehingga dihina, diremehkan, dan direndahkan. Tetapi lebih daripada itu, nama Tuhan Allah Israel yang dikenal sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang penuh dengan kemurahan hati, tidak lagi dicela. Ya, nama baik Tuhan supaya dikembalikan sebagaimana seharusnya. Inilah ajakan Nehemia kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, ajakan Nehemia untuk kembali membangun tembok Yerusalem dan pintu gerbang Yerusalem seharusnya menyadarkan kita bahwa begitu pentingnya memiliki tembok dan pintu gerbang yang kokoh di dalam kehidupan kita agar musuh tidak menyerang dan menerobos kita dan mengalahkan kita dan melumpuhkan kita dan membuat kita tercela dan nama Tuhan dipermalukan. Betapa pentingnya kita benar-benar menyadari untuk tetap bersiaga, untuk menjaga dan mempertahankan tembok pintu kehidupan kita. Tembok kehidupan dan pintu gerbang kehidupan kita. Kita harus selalu ingat bahwa sekalipun kita tidak dapat melihat, namun kebenarannya selalu ada musuh yang terus-menerus mengawasi kita dan selalu berusaha untuk menerobos masuk, menghancurkan kehidupan kita. Dan musuh itu adalah iblis
yang bisa bekerja melalui segala macam situasi dan kondisi, bahkan melalui orang-orang. Bukankah itu yang dialami oleh Ayub? Iblis bisa menggunakan bencana alam. Iblis bisa menggunakan orang-orang tertentu. Iblis bisa menggunakan apa saja untuk menerobos benteng kehidupan kita. Untuk menerobos pintu-pintu gerbang kehidupan kita. Seperti yang dituliskan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, Petrus berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi Petrus mengingatkan, kita tetap harus waspada. Kita jangan terlena. Tidak cukup puas untuk menjadi orang Kristen. Menjadi anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Yang sudah memperoleh jaminan kehidupan kekal. Kita tidak harus puas sampai di sana. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus terus-menerus waspada. Karena iblis terus-menerus mengintai kita. Apakah kita sedang dalam keadaan dekat dengan Tuhan? Atau kita merasa jauh? Apakah kita sedang sukses atau tidak? Iblis terus memperhatikan kita. Ya. Dalam keadaan sukses, gagal, senang, sedih, khawatir, jauh, atau dekat dengan Tuhan, iblis selalu mencari celah untuk menerobos kehidupan kita. Iblis terus berusaha menerobos pintu-pintu gerbang dan tembok-tembok kehidupan kita. Apakah benteng dan pintu gerbang kehidupan kita yang siap dan terus-menerus diawasi oleh iblis untuk diterobos? John Bunyan mengemukakan bahwa kita memiliki 5 pintu gerbang yang biasanya diterobos oleh si iblis. Yaitu pintu gerbang telinga, pintu gerbang mata, pintu gerbang hidung, pintu gerbang mulut, dan pintu gerbang perasaan. Lebih jauh Bapak Ibu Saudara, John Bunyan menjelaskan melalui kelima pintu gerbang inilah yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa yang diciptakan jauh lebih sempurna dari kita. Adam dan Hawa yang diciptakan belum pernah mengenal dan melihat dosa. Mereka bisa jatuh di dalam dosa. Melalui kelima pintu gerbang ini. Apalagi kita, dimulai dengan menyerang pintu gerbang telinga. Iblis mulai berbicara kepada Hawa melalui mulut seekor ular. Dia memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Dan masalahnya Hawa tidak menutup pintu gerbang telinganya. Sebaliknya dia membuka lebar-lebar untuk mendengar kebohongan si iblis. Ketika dia mulai membuka pintu gerbang telinganya, maka pintu gerbang selanjutnya terbuka. Pintu gerbang mata mulai terbuka. Hawa mulai melihat dan mulai mengamati. Buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dia mulai melihat benar juga sepertinya apa yang dikatakan oleh iblis ini. Bahwa buah ini memang kelihatan enak. Begitu pintu gerbang mata terbuka, maka pintu gerbang selanjutnya mulai terbuka. Hawa mulai mengambil buah terlarang itu, dia mulai menciumnya. Dan dia mulai merasakan sepertinya apa yang dikatakan oleh iblis benar. Pintu gerbang selanjutnya terbuka, pintu gerbang mulut. Dia mulai memakan buah terlarang itu. Bapak Ibu Saudara, seandainya Hawa tidak membuka celah pintu gerbang telinga,
maka Hawa tidak akan jatuh di dalam dosa. Bukan berarti bahwa tembok atau pintu gerbang Hawa tidak kuat. Cukup kuat untuk menahan serangan iblis. Cukup kuat untuk menahan serangan-serangan dari luar. Tetapi masalahnya justru dari dalam yang membuka pintu gerbang itu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi terhadap beberapa lokasi atau beberapa tempat di tembok raksasa Tiongkok. Bukan karena tembok atau pintu gerbangnya tidak kuat, tetapi karena ada orang yang ada di dalam pintu gerbang tersebut yang mau mengkhianati negaranya sendiri. Mereka lebih mau menerima imbalan untuk mau mengkhianati negaranya sendiri. Mereka membuka pintu gerbang untuk membiarkan musuh masuk dan menyerang. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalahnya bukan karena tembok atau pintu gerbang yang kita miliki tidak kuat untuk menahan serangan musuh. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah adalah tembok dan benteng atau perisai kehidupan kita. Ada banyak hal Allah menahan serangan dari musuh. Tetapi ada kalanya Tuhan justru memberikan kebebasan kepada setiap kita. Untuk kita mengambil keputusan sendiri. Apakah kita akan menutup pintu gerbang itu rapat-rapat. Kalau kita menggunakan kebebasan kita untuk kita membuka celah-celah tersebut, maka itu berarti kita membiarkan musuh kita menyerang kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, pintu gerbang mata, telinga, mulut, hidung, dan perasaan kita. Dalam banyak hal kita diberikan kebebasan untuk kita menutup rapat-rapat atau kita membukanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan menganugerahkan panca indera kepada kita untuk kita gunakan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan? Sudah seharusnya kita merawat, menjaga, dan tetap menutup rapat-rapat hal-hal yang tidak baik yang senantiasa bisa menyerang kita kapan saja. Kita bisa menggunakan mata kita untuk hal-hal yang tidak baik, mulut kita untuk hal-hal yang tidak baik, telinga kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi sebenarnya kita juga mampu untuk tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui renungan malam hari ini, mari kita benar-benar menjaga panca indera kita sebaik-baiknya. Mari kita menggunakan seluruh panca indera kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menjaga dan merawatnya. Dengan kita belajar terus-menerus firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Maka artinya sama dengan kita menutup pintu celah-celah yang siap diterobos oleh si iblis. Melalui doa-doa yang kita panjatkan terus-menerus, melalui persekutuan, melalui ibadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, itu akan membuat kita senantiasa waspada dan menutup rapat-rapat dan tidak membuka celah bagi serangan si iblis. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu, karena pada malam hari ini, kami bisa kembali datang menghadap kehadirat-Mu dan berdoa bersama-sama bagi tim misi H-Fund Indonesia Campus, khususnya untuk pelayanan Pastor Roy dan Ibu Grace Kurnarso. Kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu ya Bapa, di dalam mereka menjalankan semua pelayanan mereka yang sekarang berjalan secara online. Kami berdoa memohon kesembuhan total bagi Pastor Roy. Dan kami percaya pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktu-Mu, di saat mereka mengalami halangan dan rintangan, terutama untuk menyebarkan Injil di China during pandemik saat ini.
Terima kasih ya Tuhan, untuk kekuatan yang Kau selalu anugerahkan bagi Pastor Roy dan Ibu Grace, sehingga mereka dapat menjalankan misi mereka dengan taat dan setia, meskipun Pastor Roy sedang mengalami kesulitan kesehatan. Kami bersyukur untuk para misionaris yang telah Kau kirimkan untuk membantu Pastor Roy menyebarkan Injil di China. Kami percaya melalui pelayanan mereka akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan terselamatkan. Please Lord, tutup bungkus Pastor Roy, Ibu Grace, dan Elliot dari segala sakit penyakit dan segala mara bahaya. Dan Engkau juga yang selalu mencukupkan semua kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk tangan-tangan yang selalu setia memberi bagi tim misi H-Fund Indonesia Kampus. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir buat mereka. Engkau yang selalu menopang dan memberkati semua tim misi kami. Dan semua pelayanan tim misi H-Fund hanya untuk melebarkan kerajaan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan, Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bila kami berada di tempat yang tinggi, terasa kami makin dekat dengan Engkau, melihat kemegahan kuasa dan ciptaan-Mu di dunia ini. Kau berikan udara yang segar, hujan, panas matahari untuk kehidupan kami. Namun juga angin, bencana alam, serta wabah untuk makin menyempurnakan semua yang ada di dunia ini. Sebagian bunga-bunga yang indah menjadi layu, burung-burung berhenti berkicau, dan sebagian umat manusia juga tidak bisa bertahan. Malam ini kami ingin berdoa bagi pemerintah Kanada agar senantiasa tegar dan bijak menghadapi pandemi COVID-19 yang berkembang dengan varian-varian baru. Mohon kepada Bapa di surga untuk ikut campur tangan dengan kuasa Tuhan mengakhiri pandemik ini secepat mungkin. Agar Tuhan memberkati pemimpin Kanada, Justin Trudeau, untuk terus berjuang bersama aparatnya mencari cara-cara terbaik secara moral, politik, saintifik, organisasi yang rapi, dan bisa diterima oleh semua pihak untuk dapat menerapkan kebijakan yang dapat mengakhiri pandemi COVID di Kanada dengan tuntas. Tuhan Juru Selamat kami, Kau jamah Dr. Teresa Tam, yang menjadi tangan-Mu yang terampil dan penuh hikmat membuat kebijakan dan peraturan-peraturan kesehatan secara nasional yang menyembuhkan pasien, menghambat penularan virus, mengkoordinasi distribusi dan administrasi vaksin, bahkan menghentikan transmisi virus varian-varian baru agar gelombang ketiga tidak sampai terjadi di Kanada. Untuk tingkat provinsi ya Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada pemimpin provinsi BC, John Horgan, bersama dengan staf kesehatan Dr. Bonnie Henry, untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat diterima semua pihak di tingkat provinsi, serta melaksanakan di lapangan dengan lancar dan damai. BC yang telah menjadi model di dalam penanganan COVID agar tetap waspada menghadapi perkembangan-perkembangan berikutnya, agar tidak menjadikan pandemik ini berkesinambungan. Ya Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu, karena kami yakin semua ada di dalam rencana-Mu. Curahkanlah hikmat bagi para pejuang-pejuang kesehatan, pekerja garis depan, semua yang terlibat di dalam pengembangan vaksin, distribusi vaksin, vaksinasi, dan cara-cara penanganan pasien sampai kepada kesembuhan mereka. Agar selalu minta dari petunjuk-petunjuk-Mu untuk pelaksanaan di lapangan.
Seperti bunga-bunga yang lunglai karena angin ribut, burung-burung yang lemah karena bencana alam, maupun manusia yang terpapar wabah. Mereka akan mekar kembali, berkicau, dan manusia yang sehat ceria. Begitu juga keadaan ekonomi Kanada akan kau pulihkan di dalam waktu dan rencanamu. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup. Cinta kasih-Mu tiada berkesudahan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, doa-doa ini kami panjatkan. Amin. Tuhan yang kami kasihi, Tuhan kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih atas penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya pada kuasa dan rencana-Mu. Engkau mengetahui, Engkau peduli pada apa yang terjadi pada kami. Semoga semakin banyak jiwa dapat diselamatkan, semakin banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka yang hidup dan kekal. Tuhan, tolong kami untuk tetap setia dalam mengambil bagian-bagian kami, dalam menjalani protokol-protokol kesehatan yang ada, taat pada peraturan-peraturan dan tuntunan pemerintah, agar kurva COVID bisa menurun, agar varian COVID tidak menyebar, agar kami bisa menghindari gelombang pandemi ketiga. Kami mohon kesembuhan bagi mereka yang terkena COVID. Kami mohon penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga dari COVID. Kami mohon penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang sedang dalam lockdown di Ontario dan sedang menjalani isolasi mandiri. Kami mohon pertolongan bagi mereka yang sedang kesusahan dan kekurangan akibat kehilangan pekerjaan atau karena ketakutan dan stres yang mengakibatkan terganggunya kesehatan jiwa mereka. Tuhan, Engkau peduli pada penderitaan setiap dari kami. Tolong pegang tangan kami dan jangan lepaskan, karena kekuatan dan pertolongan kami hanyalah daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi sekolah yang akan dibuka di Ontario. Kami mohon Tuhan berikan hikmat bagi para guru untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya dalam menjalani protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kami berdoa bagi para petugas pembersih sekolah untuk dapat menjaga kebersihan sekolah dengan semangat dan sukacita. Kami mohon perlindungan-Mu bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan atas kesabaran-Mu dalam mendengarkan permohonan-permohonan doa kami. Terjadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, kami menyerahkan masyarakat Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus dapat memberikan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat Indonesia untuk dapat tetap bekerja sama dengan mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga curve daripada COVID ini dapat menurun, bahkan varian COVID pun tidak bertambah banyak dan dapat berhenti penyebarannya. Kami juga memohon Tuhan belas kasihan-Mu bagi kesembuhan para pasien COVID-19. Berikan mereka kekuatan untuk dapat melewati masa-masa sulit ini, dan biarlah mereka boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Mari berikan mereka penghiburan, berikan mereka kesabaran di dalam menjalani masa-masa isolasi mandiri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudaranya akibat COVID-19. Mari Tuhan, Engkau hampiri mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan di masa-masa duka ini Tuhan, karena mereka telah kehilangan sanak saudara mereka. Bahkan bagi mereka yang mengalami kekurangan, mengalami kesusahan sebagai dampak dari COVID ini, terlebih lagi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mari Tuhan, berikan mereka pertolongan, dan biarlah mereka terus berharap bahwa di dalam Tuhan
ada jalan keluar. Dan berikan damai-Mu agar mereka tidak mengalami stres ataupun khawatir yang berlebihan. Mereka dapat tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Berikan juga kesadaran bagi masyarakat agar bersedia untuk menjalankan vaksin, karena vaksin tidak ada side effect yang negatif dan bisa melawan new variant. Bahkan bagi dokter-dokter, bagi para nurse, para staf rumah sakit, dan semua pekerja kesehatan yang berada di garda terdepan, mari berikan mereka penghiburan, kekuatan, bahkan kesehatan di dalam menjalani tugas-tugas yang tidak mudah ini. Engkau Tuhan adalah sandaran dan pertolongan kami di masa kesesakan ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk young adult yang merupakan generasi masa depan untuk meneruskan pekerjaan dan rencana-rencana-Mu Tuhan. Tuhan, begitu banyak yang adult di masa sekarang, iman mereka digoncangkan dengan ideologi dan filosofi dunia yang mereka dapatkan dari sekolah, universitas, sosial media, komunitas, game atau musik yang mereka dengar, atau juga karena trauma keluarga yang mereka alami. Tuhan Yesus, curahkanlah belas kasihan dan kasih karunia-Mu kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati mereka. Kembalikanlah iman percaya mereka. Kiranya firman-firman yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka taburkan di hati mereka akan kembali hidup dan aktif. Karena firman yang telah ditaburkan tidak sia-sia. Dan Roh-Mu yang ada di dalam hati mereka, yaitu Roh Kudus, bangkit dan aktif dan bekerja dalam hati mereka. Firman-Mu berkata, sebab roh yang ada di dalam hati mereka lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar, Engkau lebih berkuasa dari filosofi dunia, ideologi dunia, dari roh kebohongan dan roh-roh dunia yang telah mengalihkan iman percaya yang adult, generasi muda. Dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, lepaskan, patahkan, hancurkan semua roh-roh tersebut di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, dan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau, kami berdoa Tuhan, perbarui iman mereka, kembalikan hati yang penuh kasih, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh pengharapan, hati yang selalu positif, telinga yang peka akan suara-Mu Tuhan, hati yang mencintai kebenaran, yang mempunyai prinsip Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Tuhan, berikanlah bantuan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka, dalam mengambil keputusan, pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, dan juga panggilan mereka. Dan apapun yang mereka lakukan akan berbuah banyak, karena mereka selalu melibatkan Engkau di dalam setiap keputusan mereka. Tuhan, lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang negatif dan yang menyesatkan. Tuhan, mereka adalah kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun. Mereka meraih tujuan hidup mereka sesuai dengan rencana-rencana dan rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan dan mengembalikan mereka, iman mereka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak muda yang sekarang mengalami pergumulan stres, depresi.
Mungkin karena masalah dalam keluarga, teman, pacar, atau karena mereka bosan tidak bisa kemana-mana dan merasa tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan, tidak ada cinta kasih, tidak ada arti kehidupan. Jamah mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu dan kasih karunia Engkau bersama mereka. Lepaskan mereka dari roh depresi, roh ketakutan. Firman-Mu berkata, Engkau tidak memberi roh ketakutan, tetapi Engkau memberi roh kekuatan, kasih dan damai sejahtera. Tolong mereka Tuhan Yesus. Jamah mereka hanya dengan kuasa Engkau. Mereka bisa dipulihkan, dilepaskan dari roh depresi dan roh ketakutan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa ini untuk yang odong generasi-generasi masa depan ini ke dalam tangan-Mu. Yang penuh kuasa, penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika malam hari ini Engkau kembali mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami bisa menjaga, merawat, dan menggunakan pintu-pintu gerbang kehidupan kami dengan baik. Seluruh panca indera kami boleh gunakan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami ya Tuhan untuk kami menutup segala macam celah. Kami tidak membuka pintu-pintu panca indera kami bagi serangan iblis ya Tuhan. Tetapi kami boleh menutupnya dan kami menggunakan panca indera kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengeluarkan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga sudah mendengar seruan doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu, dan kemahatauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, lembutkan hati kami untuk kami boleh berjalan selaras dengan Engkau. Menerima apapun keputusan yang Kau sudah lakukan atau akan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan malam hari ini. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di dalam ibadah online hari Minggu jam 3 sore memasuki khotbah seri Paskah dengan tema Jejak Langkah Kristus Menuju Kemenangan. Tuhan memberkati. I come to Thee. I need Thee every hour. Stay Thou nearby. Temptations lose their power when Thou art nigh. I need Thee, oh I need Thee. Every hour I need Thee. Oh bless me now, my Savior. I come to
pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come